A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Sahibul Bait, hatur nuhun. Ibu terima kasih, tempatnya dipakai untuk belajar terus ya. Gitu, kita suasana berubah sedikit ya. Nah, dengan suasana berubah, mudah-mudahan lebih berubah juga mindsetnya gitu. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat ya semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Seperti biasa kita melanjutkan lagi pembelajaran, dan sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak, kita santai rileks dulu untuk hadir utuh di sini saat ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Turnuhun, terima kasih. Ntar saya coba mic satu lagi. Cek. Nah, ini kayaknya lebih oke. Oke, kita akan memulai long journey di modulasi khusus. Ibu banyak berbicara tentang hukum sunatullah gitu, dan nanti kita akan mengerti bahwa hukum sunatullah ini adalah hukum yang nggak bisa ditolak, nggak bisa ditentang, dan selama hidup ini nanti kalau nanti kita akan ngerti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menerima dan mengalami si hukum sunatullah ini gitu. Nah, jadi mungkin ini akan long journey, jadi let's enjoy, dan di tengah-tengah kalau ada yang nggak ngerti, nggak paham, kita langsung tanya jawab boleh ya. Ya, jadi saya nggak terlalu pengen cepet-cepet ngeberesin gitu, tapi intinya adalah part by partnya kita pahami gitu intinya. Karena yang jauh lebih penting itu bukan masalah tahu, tapi abis ini tuh bisa diaplikasikan gitu. Karena kalau tidak teraplikasi ya cuman jadi obesitas pengetahuan, tapi state of life-nya di situ-situ terus gitu. Dan saya rasa kita semua kan pengen lebih baik gitu ya, kira-kira ya. Oke ya, oke. Ibu-ibu lemas-lemas banget, mau lontong dulu boleh loh di belakang. Siapa tahu mau berlontong ria dulu gitu. Oke, saya mau memulai begini, Bu. Ini kenapa ya nggak center sih? Gini kali ya. Sip. Oke. Jadi kan kalau kita bicara dalam konteks apapun itu, segala bentuk yang terjadi pasti selalu ada mekanismenya, betul nggak? Betul ya? Jadi kalau saya sering sebut engineering atau mekanisme itu segala bentuk sesuatu yang perlu kita pahami gitu. Karena once kita nggak ngerti mekanismenya, kita nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Jelas ya? Makanya pemahaman mekanisme ini kita dikasih akal sama Tuhan gitu. Cuman maaf banget ya, rata-rata orang nggak mau ngerti mekanismenya, pokoknya urusannya boleh atau enggak gitu. Urusannya halal atau haram gitu. So itulah kenapa why itu sangat important, kenapa tuh perlu banget loh. Sementara kalau dalam dogma dan doktrin agama, why kadang-kadang rada-rada ditutup gitu. Udah pokoknya aja. Betul nggak? Sehingga mekanisme tanpa akal dan why, keluarnya apa? Dogma dan doktrin. Nah, religion sekarang ketika berbicara dalam dogma dan doktrin, mekanismenya tidak terjadi, akhirnya apa? Religius tapi banyak nolak hidup gitu.
Religius tapi tiap hari overthinking mulu kerjaannya. Religius tapi khawatir, cemas terus gitu. Makanya dampaknya bisa kita rasakan dalam apa? Mental issues kita gitu. Karena nanti mau nggak mau konteksnya adalah, saya rasa ini ya, kalau kita mau ngomongin ke ujung dari ujung semua pencapaian yang ingin kita dapatkan dalam hidup, itu 3 sih. 1, tenang. 2, damai. 3, bahagia gitu. Kayaknya puncaknya ke situ deh. Dan bahkan kalau ngelihat dan sering ngobrol sama teman-teman psikolog psikiatri, maaf ya, orang yang punya mental issues dan ingin menghabiskan hidupnya, dia pun pengen nyari bahagia sebenarnya. Betul ya? Jadi nanti kita akan sadari bahwa semua yang kita lakukan ujung-ujungnya tuh pengen 3 ini aja. Ujung-ujungnya. Mau apapun itu. Pengen lebih calmness, pengen lebih peaceful, dengan pengen lebih yang namanya happy gitu. Nah, si tenang, damai, dan bahagia itu banyak orang mencari. Banyak orang menggapai. Padahal nanti kita ngerti bahwa si tenang, damai, bahagia itu bukan dicari, tapi tenang, damai, dan bahagia ini justru sejati dirimu itu cuma ada 3 gitu. Diri kita yang sejati itu sebenarnya cuma tenang, damai, bahagia. Jadi kalau kita lagi tidak tenang, damai, dan bahagia, berarti lagi nggak jadi sejati gitu. Lagi ilusi. Nah jadi yang ingin saya paparkan di awal pembahasan kita ini, sebenarnya ini lebih ke pengantar dulu sih, nggak apa-apa ya. Yang penting kita get something, yang penting kita ngerti mekanismenya. Intinya adalah saat aku nggak ngerti mekanisme diri, aku nggak akan bisa membuat sesuatu lebih baik, tuh nggak mungkin. Akhirnya hidupnya itu by chance. Untung-untungan, oh ya mudah-mudahan, tapi nggak tahu mekanismenya gitu. Contoh aja misalnya, mohon maaf. Kita disuruh sholat ada mekanismenya nggak, Bu? Orang Islam disuruh sholat ada mekanismenya nggak kira-kira? Ada. Sekarang pertanyaannya, berapa persen orang yang ngerti sama sholatnya? Berapa persen orang yang paham terhadap sholatnya? Less than 2% dari apa yang saya teliti. Mereka menjalankan sesuatu berdasarkan wajib, tapi nggak ngerti engineering atau mekanismenya gitu. Makanya maaf ya, sholat jalan, ngegosip jalan gitu. Sholat jalan, korupsi iya. Betul nggak? Sehingga terjadi dikotomis antara keharusan dan konteks yang namanya why dalam konteks yang namanya mekanisme gitu. Makanya belum tentu sholat membuat orang lebih baik, tuh belum tentu. Dan maaf ya, kalau kita lebih luas lagi kita ngomongin religion, agama. Ternyata agama tuh bukan terletak dari agamanya apa, tapi orangnya gimana. Betul nggak? Jadi kita nggak bisa ngelihat, oh ini dasar agamanya gini, nggak bisa. Maaf ya, orang jahat beragama bisa lebih buas loh. Karena menggunakan agama untuk kebuasan kejahatannya. Betul nggak? Berarti point of view-nya bukan terletak dari mana-mana, bukan terletak dari luar, tapi terletak dari your inner self. Terletak dari dirimu yang di dalam, dirimu yang sejati gitu. Nah, kebanyakan kita lupa sama diri yang sejati karena kenapa? Ya nggak pernah ditelaah. Sibuk dengan sesuatu yang terjadi di luar, maka dari kecil apapun yang kita pertanyakan, itu apa, itu apa, itu apa, ini apa, ini apa, ini apa. Keluar terus nggak, Bu? Iya. Saat kita keluar, kita kecanduan keluar, tapi ketakutan ke dalam. Maka hari ini banyak orang yang kecanduan pengen jadi orang lain, tapi ketakutan untuk jadi diri sendiri. Dia takut untuk jadi diri sendiri, kenapa? Kayaknya dia oke deh, kayaknya dia oke deh, kayaknya dia oke deh. Maka tipikal orang yang terlalu kecanduan di luar dirinya, dia nggak punya waktu untuk mengenal dirinya. Gitu. Ya sekarang yang terjadi gitu ya, maaf banget ya, urusan orang tuh bisa tahu banget loh. Dia tuh gini gitu, dia nggak kenal padahal ya. Terus diomongin lagi gitu ya. Terus habis itu dinikmati lagi ngobrolnya ya. Enak ya Bu ya. Ya, untuk diingat baik-baik ya. Salah satu ciri orang yang tidak bahagia adalah pasti sering ngegosip, pasti. Fix. Fix. Nah, kenapa?
berarti lebih bahagia ya. Kalau orang lagi ngomongin orang, berarti orang lain lebih menarik dari dirinya. Benar? Berarti kalau orang lebih menarik dari dirinya nggak menarik amat. Jadi mendingan ngomongin orang lain gitu. Malu ya rasanya. Nah, nggak malu sih, malu kalau sadar. Nah, kalau nggak dinikmati, bener nggak? Dapat ya? Tar ini mati. Cek. Kalau nanti Oh udah, oke. Aman ya, teman-teman YouTube oke kah? Jadi YouTube tuh akhir-akhir ini suka aneh, Bu. itu ya. Oke, aman tapi ya mudah-mudahan ya. Oke, sip. Ini nanti rekamannya kan ada ya, Bu. Nanti di pertemuan berikutnya minimal sebelum H-1 ditonton 2 kali lagi. Jadi nggak ada alasan lupa, nggak ada ya. Oke, ini dapat dulu gini. Dapat dulu ya. Nah, sekarang saya mau membagi 2 nih. Ya, mau membagi 2. Ada yang namanya kholik, ada yang namanya makhluk. Oke? Kholik itu kreatornya, kholik itu penciptanya, makhluk itu yang diciptakan. Dalam menciptakan, nggak mungkin kalau nggak law atau disebut hukum. Contoh. Kalau dalam tradisi Islam, kholiknya disebut Allah. Jadi Allah itu nama pencipta. Jadi nanti kalau di tradisi yang lain menggunakan nama yang beda, masalah nggak? Enggak, cuma beda nama. Esensinya itu aja. Mau cai, mau banyu, mau water, mau air, esensinya itu terus. Cuman beda aja disebutin namanya, betul nggak? Nah, orang yang jarang pakai akal, beda nama aja bisa berantem gitu. Ya. Ih nggak gitu, bukan Allah. Nah, dah. Itu pasti orang Sunda misalnya. Nggak boleh gitu ya. Ntar denger Yesus dikit, nah mulai. Denger Yahweh, mulai. Nah gitu tuh. Nah itu resolusinya agak rendah sih. Tapi nggak apa-apa. Karena kita nggak bisa memaksakan orang resolusi naik, itu nggak bisa. Ya, jadi kita ngerti dulu bahwa once kita mengerti mekanismenya, everything clear. Berarti banyak pertentangan dalam diri karena nggak ngerti mekanismenya. Itu aja. Sip ya. Makanya hidup ini adalah long life education. Belajar tanpa berhenti untuk ngerti mekanisme kholik gitu. Jadi Bu maaf ya, sampai detik ini nggak ada orang yang sudah tercerahkan. Nggak ada. Sampai detik ini nggak ada orang yang udah Islam. Nggak ada. Semuanya berproses terus tercerahkan. Semuanya berproses untuk terus Islam. Karena hidup ini adalah ongoing proses. Oke? Sip ya? Jadi kalau sekarang nemuin orang, aku tuh sudah tercerahkan. Ini pasti ujungnya pret gitu. Udahlah ngomong. Karena semua konteks ini bentuknya adalah dinamis. Bentuknya adalah ongoing proses. So itulah kenapa salah satu mekanisme yang perlu kita mengerti dalam hidup, intinya adalah less judge. Jangan menyimpulkan hidup itu perlu koma. Dah. Contoh, kayaknya aku orang tua yang gagal deh. Udah tuh, dia udah memberikan kesimpulan, aku orang tua yang gagal. Padahal besok masih bisa diperbaiki nggak kira-kira? Nah gitu. So maaf ya, dalam konteks ini nanti kita akan ngerti, dalam hidup itu nggak ada yang gagal, yang ada belajar gitu. Sip ya. Meskipun belajar gagal terus ya tetap belajar gitu. Gagal lagi, buset dah gitu lah. Nanti pertanyaannya gitu-gitu mulu gitu ya. Dan orang tidak akan berubah karena hanya idenya, tapi dia berubah karena ketidaknyamanannya. Saat nggak nyaman pasti berubah. Kalau masih nyaman nggak akan berubah. Maka perubahan terjadi pada ketidaknyamanan. Fix. Dan ya maaf ya ibu-ibu, saya banyak banget forum belajar kayak gini. Semua orang yang serius belajar karena dia nggak nyaman dengan pertanyaannya misalnya. Dia nggak nyaman dengan kondisi hidupnya. Dia nggak nyaman dengan apa yang terjadi dalam realitasnya. Seeking for answer gitu. Jadi kita perlu say thanks kepada problem anyway. Tanpa masalah kita nggak mungkin ke jalur ini. Kita say thanks kepada orang yang menyebalkan, orang yang nggak asik. Kenapa? Mereka semua yang akan membawa kita menuju jalan mengerti mekanisme. Gitu. Jadi boleh saling berterima kasih sama temannya ya.
Karena menyebalkan. Ya, soalnya tadi ada yang langsung refleksnya, makasih ya, gitu. Ya, refleks tuh nggak bisa bohong ya, nggak apa-apa sih ya. Iya, nggak. Ya, yang pasti suara. Nah, ya, kalau teriak suami itu suara hati biasanya. Ya gitulah ya. Ya, soalnya hari ini banyak orang yang tidak mengerti cinta sih sebenarnya. Gitu, karena konteks cinta itu sekarang dipahami dengan kamu milikku gitu. You are mine. You are in my control gitu. Itu bukan cinta, itu namanya attachment. Nah, nanti kita akan ngerti itu. Udah jangan ngomong cinta dulu pagi-pagi ya. Nah, ya. Kembali ke mekanisme. Karena nggak ngerti mekanisme ini nanti panjang lah ceritanya gitu. Ya, sampai sini clear? Jadi yang akan kita bahas adalah mekanismenya. Maaf ya, kalau dalam tradisi Islam, tata cara yang paling basic yang sering kita dengar itu namanya syariat. Tapi syariat belum tentu didalami dengan pemahaman mekanisme. Makanya di tradisi Islam, pemahaman esensi mekanisme disebut tasawuf gitu. Ini nanti ngomonginnya kepada hakikat gitu kira-kira. Nah cuman yang sangat populer di masyarakat Indonesia justru di wilayah ininya nih. Makanya di kita urusan kunut nggak kunut bisa berantem. Atahiyatnya gini berantem. Ya, tarawih 11 23 berantem, betul nggak? Karena mereka tidak melihat mekanismenya, mereka melihat barang jadinya. Padahal barang jadi pasti ada proses pembuatan menuju itu gitu. Dan yang paling jauh lebih esensial bukan barang jadinya tapi prosesnya. Karena kalau kita nggak ngerti proses sama seperti sholat, puasa, umroh, haji dan seterusnya, jangan-jangan kita cuma melakukan mekanisme syariat. Tapi what means to our life gitu. Bu, ini agak satir tapi fakta ya, maaf banget nih. Saya nanya ke 900 orang tentang sholat mereka. Hampir 80% pernyataan ketika saya tanya, sholat ini dalam keadaan nyaman atau tidak? 80-85% jawabannya adalah kepaksa, Bu. Ya. Jadi kenapa banyak orang yang sholatnya nggak khusyuk? Karena nggak ngerti mekanismenya. Sok di sini ada nggak yang kira-kira gini? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada nggak yang gitu? Ya udah lah. Iya ya udah ya. Jadi saya ngerti kenapa pada kumpul gitu ya. Udah ngerti lah. Iya. Berarti kan bukan di mekanismenya kalau begitu, betul nggak? Ya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Satu lagi ya, kita pemanasan dulu nih. Di luar holik itu namanya makhluk. Jadi yang namanya holik, yang namanya creator, dia pasti punya hukum. Dia pasti punya law. Dan yang namanya makhluk nggak bisa ngelawan hukum ini. PR-nya bukan ngelawan tapi menyelaraskan. Jadi kata kuncinya hidup ini intinya adalah harmoni. Harmonize. Nah ibu-ibu maaf ya. Orang yang bisa selaras adalah orang yang adaptif. Jadi kalau kita nggak adaptif, kalau kita resist untuk berubah, all the best. Nggak akan bisa ngapa-ngapain aja. Karena yang akan bertahan adalah yang berubah. Karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan kecuali perubahan. Dan perubahan itu sesuatu hal yang paling PR sih dalam hidup gitu. Oke? Aduh diam-diam gini ibu-ibu. Oke ya? Dapat ya? Oke. Jadi sekarang mau datang kayak gini setiap hari ada 3 kelas tapi nggak berubah, nothing change saja. Nggak akan ada perubahan aja. Makanya yang sering saya ulang-ulang, mending tahu 1 ayat dikerjain daripada tahu 1000 ayat dipakai debat gitu. Ini kan sekarang kerjaannya dihafal mulu. Ngerti enggak? Dikerjain enggak gitu. Tapi bangga dengan hafalannya. Kita tuh salah mengalamatkan soleh-solehah gitu. Ih soleh banget, kenapa? Rajin pengajian. Ih belum. Ibu-ibu pulang pengajian langsung solehah nggak kira-kira? Enggak, baru tahu. Iya. Terus nanti ngomong bikin grup sister solehah gitu. Solehah apa pret lah gitu ya. Ya nama grup boleh-boleh aja sih ya. Iya kalau nama grup boleh-boleh aja. Iya. Ya ingat ya.
Soleh tidak terletak dari knowledge, tapi terletak dari how we harmonize with law gitu. Bagaimana kita terharmonisasi dengan hukum gitu. Oke? Oke ini? Nah, pengantar dua. Ini satu tadi, ini di save ya. Jangan lupa di save. Ini pengantar duanya. Pernah dengar nggak kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Pernah dengar? Oke. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kaitannya kebanyakan urusan ngomongin mati. Betul nggak? Padahal ini cuma mau ngomong semua hukum dariku dan kamu hanya akan bisa kembali kepada hukumku, titik. Kamu nggak bisa kabur dari hukum saya gitu. Anyway, kita nggak bisa kabur dari hukumnya Allah, ya gimana orang di dalam hukumnya Allah sendiri? Betul nggak? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita hidup di dalam hukumnya. Makanya Allah itu meliputi. Allah itu apa? Contoh. Allah dekat apa jauh? Nah, barusan jawab dekat gara-gara mengalami, gara-gara tahu. Tipis. Nanti jawabannya, Allah dekat apa jauh? Dekat. Kata siapa? Kemarin pengajian ustadznya ngomong gitu. Nah, itu namanya tahu. Tapi ngalamin nggak? Belum tentu. Jadi maaf ya, tahu ilmu akhlak belum tentu orangnya memiliki akhlak yang baik gitu. Clear? Dapat ya? Nah, kalau kita bicara dalam konteks apapun, ya oke. Karena kita bicara dalam tradisi Islam, kita sedikit menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Pakai Quran dikit boleh ya? Biar kelihatan kayak pengajian gitu. Oke. Di surat 57 ayat 3 dan 4, di surat 6 ayat 12, di surat 6 ayat 54, di surat 2186, di surat 50 ayat 16, ini membicarakan tentang the quality of God. Kualitasnya Tuhan. Ibu bisa bedain nggak? Mana simbol, mana fungsi? Bisa bedain nggak? Mana quality, mana simbol? Bisa bedain? Contoh. Gula, simbolnya kecil putih, betul? Oke? Tapi quality-nya itu manis. Paham? Jadi kalau kita ngomongin gula itu, ada gula, ada manis. Ada gula, ada manis. Ada simbol, ada qualities. Dapat ya? Nah, Allah ini berbicara dalam konteks alif lam lam ha-nya simbol, tapi qualitiesnya bukan alif lam lam ha. Qualitiesnya nanti banyak sekali. Salah satu yang tertinggi, dia menyebutkan I am love. Aku adalah kasih sayang. Makanya di sila pertama, ketuhanan bahasanya. Bukan Tuhan. Kenapa pakai ke, Bu? Hah? Kenapa nggak Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan? Kenapa begitu? Karena kalau ke-nya ada di depan, dia lagi bicara qualities, sifat. Oke? Ya, kalau Tuhan mungkin agak bingung ya. Saya gini, bisa nggak orang lagi ngomong gila kesetanan, bisa nggak? Berarti quality setan lagi ada di dia gitu. Paham? Berarti kita mau ngomongin setan, mau ngomongin apapun, bahasa esensinya ada pada qualitiesnya. Oke, ini contoh. Kita masing-masing lahir di tempat yang berbeda, keturunan yang berbeda, nama yang berbeda, jabatan yang berbeda. Bisa begitu? Tapi semua di ruangan ini qualitiesnya adalah manusia. Paham? Siapapun yang kita lihat di luar, kualitasnya adalah maka kemanusiaan kadang-kadang tertutup oleh simbol. Betul nggak? Ketika kita ngelihat yang satu jenderal, yang satu tukang beca, misalnya, mohon maaf, akan cenderung lebih menghormati yang mana? Kenapa? Tidak melihat qualities, tapi melihat simbol. Sampai sini oke? Oke? Jadi pertanyaan saya, Islam itu qualities apa simbol? Qualities.
Jadi bukan berarti orang yang pakai baju takwa, orang yang pakai baju putih-putih, orang yang lahir di KTP-nya Islam, dia memiliki kualitas Islam. Belum tentu. Maka ada identitas, ada nilai. Sampai sini oke? Aduh, diam-diam gini ibu-ibu. Dapat ya? Semakin meresapi. Dapat ya? Tapi wajahnya tuh kayak paham gitu. Ya, dan sorry ya, tipikal orang-orang yang nggak mau renewing, yang nggak mau adaptif, susah nerima gini-gini nih. Kenapa? Karena dia sudah membuat fix bahwa kalau Islam tuh gini, sholat tuh gini, umroh tuh gini, udah nggak berubah sepanjang masa gitu. Dapat ya? Dan itulah kenapa Quran itu selalu mengulang-ulang, gunakanlah akal. Sampai sini dapat? Dapat ya? Dah. Jadi kalau kita udah mulai ngerti, maaf nih, kebanyakan orang lahir dari rahim orang Islam yang agamanya Islam, tapi belum tentu Islami. Oke? Jadi maaf nih ya, ciri-ciri orang Islam bukan yang pakai kerudung, bukan yang pakai gamis, bukan yang ina itu. Itu adalah simbol. Sip ya? Sorry ya, simbol tidak membangkitkan, tidak memperlihatkan kualitas itu belum tentu. Maka jangan tertipu oleh simbol. Karena simbol tuh everything. Ibu pernah nonton film PK nggak? Iya. Kapan-kapan cek di internet, ada film India judulnya PK. Bagus banget statement dia. Tentang religion sih. Jadi gini Bu, di film itu ada adegan yang paling saya suka. Ada orang Islam pakai baju pastor, ada orang Katolik pakai baju Buddha, ada orang Buddha pakai baju Islam. Ditanya sama orang-orang, yang Islam yang mana? Semua nunjuk baju. Simbol. Saya kalau kesini pakai baju monk nih, oh ini Buddha nih, bisa begitu nggak? Iya. Padahal belum tentu. Terus kelihatan kita ada yang pakai kopiah, oh pasti soleh. Belum tentu. Ya udah aja sih. Ya. Oke, sampai sini oke ya. Karena ini yang akan breaking old model dulu, Bu. Jadi ibu-ibu saya mau garis bawahi dulu ya. Ini punten pisannya karena faktanya begini. Lepas usia 35 sampai 40, kita akan terpenjara oleh program lama, udah gitu aja. Jadi memang 35-40 ke atas usia itu pasti akan sulit banget untuk reprogramming self, itu susah banget. Bukan nggak bisa, tapi effortnya besar. Maka kalau kita tidak berusaha untuk reprogramming program yang udah kita pakai puluhan tahun, itu nggak akan changing aja udah. Jadi ingat ya, salah satu perubahan diri terjadi dari perubahan yang namanya kebiasaan atau yang disebut habits gitu. Semuanya apapun itu. Oke? Termasuk cara berpikir habits nggak? Iya, habits banget. Cara berpikir itu habits. Nah makanya kenapa kita belajar gini, supaya pikirannya jadi out of the box. Kalau pikiran udah out of the box, kita lagi stopping, diam, berhenti dari pola lama gitu kira-kira. Jadi intinya pakai bahasa gampangnya, kita sudah punya pola dan sekarang memperbaharui pola lama gitu kira-kira. Dapat? Sampai sini oke? Dah, saya balik nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah dan akan kembali ke Allah. Artinya apa? Aku, kamu apa, bagaimanapun kamu hanya akan bisa bersimpuh sama aku aja udah. Makanya maaf loh ya, ibadah itu bukan urusan rajin sholat, Bu. Bukan. Sholat itu alatnya. Ibadah adalah bagaimana aku menerima apapun yang dihadirkan dalam bentuk kenyataan. That's it.
Karena nanti kita akan mengerti bahwa konteks yang namanya ilaihi rojiun, kembali kepada Allah, bukan urusan mati, tapi kembali kepada hukumnya. Sampai sini oke? Berarti kalau kita mau bicara hukum tertinggi dalam hidup, nggak bisa enggak. Itulah yang disebut sunnatullah. Hukumnya Allah. Dalam bahasa yang sering kita pakai sekarang, itu disebut hukum semesta. Hukum alam. Kita nggak bisa ngelawan nature. Dan kita yang bisa kita lakukan adalah menyelaraskan diri dengan nature. Sampai sini oke? Berarti sekarang saya tanya, kalau kita mau selaras dengan nature, perlu ngerti nature-nya diri kita nggak kira-kira? Nah, itu intinya. Jadi Bu, dalam beberapa pertemuan ke depan, ini kalau mau pakai nama hashtagnya, back to your nature gitu. Jadi back to the nature itu bukan main ke gunung, bukan Bu. Ya boleh-boleh aja sih gitu. Aku lagi back to the nature nih, main ke gunung selfie gitu. Bukan gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih, tapi nggak gitu poinnya gitu. Paham ya? Jadi ini adalah perjalanan kembali kepada dirimu yang sejati, back to your nature. Sampai sini oke? Oke? Ini kalau agak lebih dalam langsung nangkep bahwa semua nature-nya adalah dia gitu. Apa yang bukan dia? Jelas ya? Makanya nanti kita ngerti, konteksnya adalah back to the nature adalah knowing your true self. Mengenal jati diri. Yang kita semua udah lupa gitu. Jadi jangan lupa ibu-ibu, hidup ini semua orang adalah amnesia massal, udah gitu aja. Lupa gitu. Makanya Quran nanti sering mengingatkan dengan kata-kata ingatlah. Ingatlah. Berarti kalau ingatlah udah ada atau belum? Berarti nature kita semua udah ada atau belum? Jadi pengajian ini mencari yang baru atau mengembalikan ke nature? Ah gitu, sip. Pinter, mantap. Oke? Karena udah pinter kita udahan aja ya. Makan nih. Ya, Salfok nih sama Yamin ya memang ya. Oke, ini yang kedua. Next, berarti kita diliputi oleh hukum ini nggak? Iya dong. Saya kasih contoh ya, nama-nama hukum ini salah satunya. Misal, kita sebut namanya tabur tuai. Mau di Jepang, mau di Indonesia, mau di Eropa, mau di US, nanam cabai keluarnya pasti cabai. Oke? Berarti tuai itu berarti orang yang beribadah kepada Allah adalah orang bertuai. Ya harusnya. Tapi karena nggak ngerti hukumnya apa, akhirnya ibadah tapi nggak selaras dengan tabur tuai. Tabur tuai, ibadah aja, sholat. Allahu Akbar, selesai. Dia baru nanam cabai, umroh di depan Ka'bah. Ya Allah, tumbuhkanlah durian. Durian tumbuh nggak? Kenapa? Lah hukumnya kamu nanam cabai keluar cabai. Cabai-cabean. Clear ya? Nah jadi jangan-jangan doa tuh bukan urusan masalah doa yang quote and quote gimana ya? Nah. Ya. Bu maaf loh ya, orang hari ini kadang-kadang kelihatan berdoa tapi lagi ngatur Tuhan loh. Sekarang saya tanya, kedepankan keinginan kita atau keinginan Tuhan? Ya udah. Berarti kan nggak relevan sama iftitah dong. Bener nggak? Lagi iftitah, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus saya tanya, lagi sholat baca iftitah? Baca. Gimana bacanya? Inna sholati wa nusuki. Ditanya, apa maknanya? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu. Betul nggak? Coba lagi sholat ngomong inna sholati wa nusuki. Ya. Berarti antara iftitah sama doa habis sholatnya kontradiksi nggak? Malaikat pusing, ini orang maunya apa sih gitu. Tadi ngomong terserah Allah, sekarang ngatur-ngatur Tuhan gitu. Kenapa? Tidak mengerti engineering, tidak mengerti mekanisme.
Gimana? Mintanya gimana? Nanti kita bahas, belum, tenang. Nah, nanti kita ke situ. Ya. Ibu kalau banyak minta, banyak kecewa aja. Tapi bukan berarti nggak boleh minta, bukan. Bukan. Tapi mintanya selaras yang diinginkan oleh Allah. Nah, keselarasan itu nanti yang perlu kita pelajari gitu. Oke? Oke ini? Jadi bisa nggak sih orang melawan tabur tuai? Nggak bisa. Jadi ibadah bukan masalah sholat, tapi sholat yang membawamu tunduk sama tabur tuai gitu. Clear ya? Berarti ibadah yang sejati bukan terletak dari ritualnya, tapi ketertundukan kita kepada hukum semesta. Hukum Allah, sunatullah gitu. Jadi kalau sekarang saya panen cabai, berarti kemarin nanam apa? Kalau saya panen durian, buah durian, kemarin nanam apa? Kalau sekarang saya panen dicaci maki, kemarin nanam apa? Ya udah, selesai. Semua yang datang ke kita adalah apa yang aku tanam. Nah sekarang banyak menolak, orang ngomongin orang apa, disalahin, jangan lupa, jangan-jangan yang membuat itu datang ke kita adalah yang aku tanam gitu. Jadi nyalahin orang terus gitu. Apalagi maaf ya, orang nggak ngerti satu hukum yang sangat esensial, salah satunya disebut hukum yang namanya konsekuensi. Segala bentuk apa yang terjadi, intinya datang dari konsekuensi. Betul nggak? Contoh-contoh, ibu-ibu hidup ada ujian nggak? Ada. Yang ngasih ujian siapa? Nah ini jawab Allah tuh mabuk aja udah ya. Enggak lah, semua yang datang ke kita konsekuensi. Betul nggak? Sehingga ketika ada apa-apa, Allah mengujiku, kata Allah, siapa yang nguji gitu. Jadi Allah itu menghukum atau punya hukum? Punya hukum. Kitanya nggak sadar hukum, maka kembali kepada konsekuensi. Jadi emang sih Bu, banyak banget orang yang nyalahin Allah sehingga dia tidak mengambil tanggung jawab gitu. Allah lagi nguji, Allah lagi. Itu kalau uji rada-rada bagus sih. Kalau udah mulai nggak bagus ngomongnya gini, Allah mengazab gitu. Itu lebih dalam lagi. Makanya kalau ketemu atau nengok orang sakit kan kata-katanya klasik ya, udah ujian, gitu nggak? Atau nggak udah cobaan, gitu nggak? Atau udah musibah, gitu nggak? Tapi yang jangan Bu, udah azab, jangan ya. Nanti kasihan, dia stres gitu. Padahal bentuk apapun yang terjadi pada diri kita, maaf nih ya, nothing to do sama Allah gitu. Yang ada sama konteks yang namanya hukumnya Allah. Berarti apa yang terjadi pada diri kita tergantung siapa? Makanya di surat 42 ayat 30, musibah apapun yang terjadi pada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sip ya? Dan kebiasaan paling gampang yang terjadi pada egonya manusia, menyalahkan. Maka sorry to say, semakin menyalahkan, semakin gak bisa ngeberesin hukum konsekuensinya gitu. Oke, Bu. Nah, hukum ini akan ada sekitar 20, banyak banget. Tapi kita akan pelajari step by step, detail by detail gitu. Oke? Supaya kita ngerti mekanismenya. Supaya nanti kita ngerti segala sesuatunya, bentuknya, karena kenapa? Saat kita selaras sama hukum ini, tenang, damai, bahagia, it's happening. Jadi ketidakbahagiaan datang ketika tidak selaras dengan hukum alam, hukum semesta. Makanya saya mau garis bawahi, ini kita belum mulai ya ibu bapak ya, ibu-ibu belum mulai ya. Ini pemanasan dulu nih. Maka hukumnya ada rumus besarnya ada 3. Harmony with God, harmony with people, dan harmony with nature gitu. Oke? Makanya disebut hablum minallah, hablum minanas, hablum minal. Makanya 21:107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, seluruhnya. Jadi jangan rajin sholat, iya, buang sampah sembarangan, iya. Biar matching. Gitu. Jadi ngelihat lingkungan tuh jadi gimana banget kan, nggak gitu juga gitu. Sip ya? Oke? Oke nggak ini? Oke. Sip? Nah, kita mulai masuk ke hukum yang pertama. Kita mulai. Bismillah. Ya. Sampai sini dapat ya?
Sampai sini mulai menyadari bahwa oh ternyata saya pengetahuan tentang hukum ini juga nggak banyak. Saya ternyata banyak ngelawan apa. Sehingga ada kontemplatif gitu. Bukan menyalahkan, tapi melakukan yang namanya kontemplasi. Karena yang udah lewat-lewat nggak ada yang salah, ingat. Belajar. Ya, belajar. Makanya sekarang saya tuh rada nggak setuju dengan kata-kata mari belajar dari kesalahan. Bener nggak? Ya salah mulu. Tapi mari belajar jangan salah. Karena udah ada kesempatan, udah ada pengalaman gitu kira-kira. Artinya apa? Kalau kita nggak sengaja, nggak ada intention, oke, itu namanya hilaf. Tapi kalau diulang-ulang, itu namanya suka gitu. Itu namanya habits gitu. Itu namanya jadi sebuah perilaku. Nanti lama-lama jadi karakter, lama-lama mengerak, lama-lama susah berubah gitu. Oke ya? Sip? Kita mulai. 1. Ada kata-kata, hukum yang pertama saya akan sebut dalam bahasa Arabnya itu disebut tauhid. Apa Bu? Oke, pernah dengar kata tauhid nggak? Apa sih tauhid? Ntar, ini. Tahu, benar. Ntar ya, ini kenapa sih? Oke. Apa Bu, kalau dengar kata tauhid, apa yang ceting gitu? Yang apa namanya? Yang kira-kira pop up dari pikirannya apa? Gimana? Mengakui keesaan Tuhan. Nice. Kita bicara tentang mengakui keesaan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, esa itu apa? Satu. Tuhan satu. Satu gini. Hah? Kayak gini. Kalau satu itu bisa di apa namanya diwujudkan dalam konteks yang namanya ini satu, ini dua, gitu nggak kira-kira? Berarti kalau satu bisa jadi setengah nggak? Bisa. Berarti itu konteksnya namanya bilangan, katakanlah begitu. Tapi yuk kita mulai mengerti, esa itu nggak ada urusannya sama 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Tapi esa itu artinya menyatu. Apa? Menyatu. Berarti Tuhan yang Maha Esa maksudnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa maksudnya apa? Kesifatan Tuhan yang nggak pernah bisa terpisah dari apapun dan siapapun. Berarti kualitasnya selalu ada pada makhluknya nggak kira-kira? Nah, gitu. Oke? Aduh, diam gini ya. Ulangi. Gini. Ya, oke. Bagus. Bener. Ya, ada bagusnya sih. Ya, tapi kelamaan ya. Jadi kalau udah ditanya diam dulu, wis, oke. Tapi lama banget. Beda antara sadar sama migrain, beda ya. Jangan-jangan migrain. Oke, saya ulang nih. Kalau menyatu itu berarti tidak terpisahkan. Oke? Contoh. Ibu-ibu bisa lihat spidol ini? Oke. Lihat, ingat baik-baik. Begitu malam, spidolnya nggak ada di tangan saya, tapi bisa ada di pikirannya. Oke? Sekarang saya tanya, pikiran dan ibu-ibu menyatu nggak kira-kira? Nah itu yang namanya manunggal. Itu yang namanya esa. Kita nggak mungkin lepas dari pikiran kita. Kemana-mana kita pergi, pikiran bareng nggak? Iya. Karena itu dalam konteks yang namanya menyatu. Ntar ini mati ya? Oh iya. Ya, ini tuh tadi ada noise. Oke. Sampai sini oke dulu? Paham ya? Berarti kalau bicara tentang esa, tauhid itu dasar katanya dari ahad. Makanya disebut kul hu Allahu Berarti kalau kul hu Allahu ahad, berarti siapapun itu menyatu dengan Allah gitu kira-kira. Betul? Paham sampai sini?
Berarti pertanyaan saya, kalau dia adalah tauhid, kalau dia adalah esa, kalau dia adalah menyatu dan ahad, ada nggak keterpisahan antara kholik dan makhluk? Gini. Ada nggak keterpisahan antara Allah dan kita? Hah? Enggak ada. Berarti Allah dan kita, esa, tauhid, ahad, berarti Allah dekat apa jauh? Menyatu. Betul? Terus sekarang pertanyaannya, ada orang mencari Tuhan. Betul nggak? Nyari kemana, nyari kemana, nyari kemana, nyari kemana. Padahal tidak ada yang lebih dekat dari kita kecuali dia itu sendiri. Jadi Allah dekat apa jauh? Pertanyaan saya, kalau Allah itu menyatu, ngapain nyari Allah ke Mekah gitu misalnya? Betul nggak? Berarti perjalanan umroh dan haji bukan masalah pencarian Tuhan, bukan. Tapi ritual dalam bentuk pendalaman pemahaman tentang esensinya. Masa Allah nongkrong di depan Ka'bah, Bu? Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang doa di depan Ka'bah sama orang doa di Pondok Indah, mana yang lebih didengar? Kenapa sama? Lah menyatu. Cuman kurang khusyuk. Berarti, maaf nih, tidak ada kesempatan siapapun makhluk yang terpisah dengan holiknya tuh nggak ada. Kan kalau lagi konteks itu dengan adanya Tuhan yang menyatu dari Allah kembali ke Allah. Kalau ada kata kembali itu kan ada poin kembali ke poin tersebut. Jadi mungkin pemahaman saya karena orang itu pergi jauh lupa sama Allah. Bukan karena kan kalau Allahnya menyatu ada terus di situ. Betul. Jadi sebenarnya kalau saya mau bilang kita nggak kembali, emang ada di sini, hanya kita lupa, gitu benar nggak? Gini, Bu. Kalau kita lagi gini aja. Kalau Allah sangat dekat dengan kita, kenapa ada orang yang merasa jauh dengan Allah? Kenapa, Bu? Lupa, oke. Kalau kita ngerti bahwa ini semua adalah menyatu, berarti kan nggak ada keterpisahan antara kita dengan Allah, betul nggak? Tapi ada orang yang terus mencari dan merasa jauh dari Tuhan, dari Allah, gitu nggak kira-kira? Satu, Bu. Karena Allah tidak terletak pada ruang, tidak terletak pada waktu tertentu, tapi terletak pada sadar atau tidak. Contoh. Kalau dengar kata dekat, mindsetnya langsung ke jarak nggak? Langsung hitungannya itu, si parameternya itu meter, kilometer, betul nggak? Saya sama kursi ini jauh apa dekat? Secara apa? Jarak. Betul? Contoh nih. Ini saya pakai analogi yang pernah kita pakai di beberapa pertemuan yang lalu. Ada suami istri lagi candlelight dinner, duduknya sebelah-sebelahan. Ini jaraknya cuma beda sekursi. Dekat nggak? Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa? Jadi jauh nggak? Berarti dekat secara jarak, tapi jauh secara kesadaran. Oke? Berarti esensi inti dari kita dekat dengan Allah bukan di mana tempatnya, bukan di mana ruangnya, tapi kata kuncinya adalah di mana kamu saat sadar. Sampai sini oke? Maka sholat mendekatkan diri ke Allah nggak? Kalau sholatnya sadar. Makanya di dalam Quran dikatakan, janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Berarti yang jauh adalah yang mabuk. Nah, ibu-ibu maaf ya, saya mau nanya. Ibu-ibu keseharian banyak sadar, banyak mabuk? Ya, nggak apa-apa sih, ya. Nah, mabuk tuh bukan minuman, bukan masalah air putih atau air alkohol, bukan. Mabuk itu karena terjebak dengan program, terjebak dengan kebiasaan, terjebak dengan pola lama, itu namanya mabuk. Jelas ya?
Jadi maaf ya, mungkin nggak kita tidak mabuk? Nggak mungkin. Kenapa? Karena dunia memang tempatnya mabuk. Jadi bahasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kamu tuh asalnya sadar, kamu masuk ke program yang mabuk, jangan lupa balik lagi ke sadar ya, gitu loh. Karena kalau sadar disebut hidup. Kalau lagi mabuk disebut mati. Bahasa gampangnya, nanti simpelnya, saat kita mabuk, yang menguasai diri kita namanya ego. Saat kita sadar dan hidup, yang menguasai diri kita namanya Allah itu sendiri. Jadi ibu maaf nih ya, keseharian kita ini cuma berbolak-balik kok. Sadar mabuk, sadar mabuk, sadar mabuk, sadar mabuk. Gitu nggak? Waktu ngegosip, sadar apa mabuk? Iya, tapi menyenangkan nggak? Menyenangkan. Mabuk kok gitu. Kira-kira kalau lagi mabuk, mengambil keputusan tepat nggak? Enggak. Salah. Maka sebaiknya ambillah keputusan saat sadar. Oke sampai sini? Gitu Bu, kira-kira. Jadi ilaihi rojiun bukan kembali pulang mati, bukan. Bukan. Berarti ilaihi rojiun bisa dilakukan detik ini nggak? Nah, gitu. Untuk sadar. Asa nanti ilaihi rojiun pas sudah mati, kelamaan. Contoh ya. Nih saya kasih analogi. Ibu oke sampai sini? Dapat ya? Supaya kita tuh nggak ngawang-ngawang tentang Allah gitu loh Bu. Allah di langit ketujuh, jauh banget. Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Yang mana? Kucing. Dapat ya? Contoh. Ada orang hidup sama di sebelahnya makam. Orang yang udah dimakamkan. Jadi kayaknya kalau pas saya pakai gampang di daerah mana? Oke, rumahnya katakanlah di tanah kusir. Ini di tanah kusir kan ada jalannya, ini makam, ini rumah orang hidup, ini rumah orang mati gitu. Misalnya. Nah, ada orang lewat kelaparan. Ceritanya. Kira-kira kalau kita punya esa dengan manunggal, dengan sifatnya Allah yang maha kasih sayang, kira-kira ada care nggak? Ada ingin menolong nggak? Ada welas asih nggak? Sekarang saya tanya, si mayat yang udah dikubur bisa nolong orang lapar nggak? Udah jelas. Betul? Tapi orang hidup yang nggak mau nolong orang lapar, apa bedanya dengan mayat yang di sini? Dia bedanya, yang satu mayat mati, ini mayat hidup gitu. Ini namanya zombie. Jelas ya? Jadi jangan menyangka sekarang orang yang bangun pagi, kerja, melakukan activity, itu sadar, belum tentu. Karena dia hanya melakukan activity dari program lamanya, dan bahkan dia nggak hidup, dia terkurung oleh activity-nya, oleh habits-nya, over and over and over. Makanya menua belum tentu mendewasa. Contoh nih ya, ada satu statement dari dunia tasawuf tuh gini. Ada orang yang dikubur 90 tahun, tapi dia udah mati dari umur 60 tahun. Karena dari 60 sampai 90, overthinkingnya sama itu lagi, khawatirnya sama itu lagi, dia nggak berkembang lagi. Kenapa? Dia menggunakan old programnya untuk tidak tumbuh gitu. Oke? Jadi hidup mati bukan urusan tanah kusir, bukan. Apakah aku menghidupkan kesadaran atau apakah aku melestarikan kemabukan gitu. Makanya esensi dari sholat adalah kamu hold sebentar supaya ke titik sadar, supaya kamu melepaskan kemabukan yang sebelumnya, supaya kamu bertumbuh. Itulah yang disebut khusyuk. Terhubung. Karena jangan-jangan kita terhubungnya sama egonya mulu gitu intinya. Sampai sini oke? Duh langsung terhubung gini ya. Khusyuk. Dapat ya? Sip ya?
Berarti kalau sekarang kita dikuasai sama ego, emosi-emosi negatif, dikuasai sama masa lalu yang menyakitkan, penderitaan yang membuat perilaku kita sama, keputusannya sama lagi, berarti kita lagi nggak hidup gitu. Makanya perubahan terjadi dari perubahan keputusan. Keputusan berubah terjadi dari kesadaran yang baru gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya nanti kita ngerti kenapa sholat, puasa, semuanya ritual itu diulang-ulang petisi. Bu. Kalau nggak diulang-ulang aja lupa, apalagi nggak diulang-ulang gitu. Itu pengulangan perlu nggak? Maka kata kuncinya adalah rehearse. Semua ya, ilahi rojiun bukan urusan mata. Balik kepada kesadaran. Karena Bu, ini perlu disadari ya. 98% ibu-ibu tiap bangun tidur itu pasti otomatis ngerjain sesuatu yang nggak mikir lagi. Otomatis saja gini, kesini, 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 kesini. 98% seseorang dalam satu hari nothing new, nggak ada yang baru. Mikirnya itu, memutuskan itu, merasakan itu, sakitnya di situ, sedihnya di situ, bobo, ulang lagi, bobo, ulang lagi. Begitu bangun tidur dengan penderitaan yang udah terjadi setahun yang lalu gitu, over and over and over. Makanya nggak tumbuh. Nah, artinya shifting dari mabuk ke sadar, shifting dari mati ke hidup, inilah nanti yang disebut saat mabuk menuju sadar. Ini bahasanya namanya hijrah gitu Bu. Awas, hijrah bukan ganti baju ya. Bajunya ganti tapi pemikirannya sama, outputnya juga sama pasti. Tapi meskipun di awalnya pakai ganti baju dulu nggak apa-apa juga sih, boleh-boleh aja. Biar segar benar. Tapi mindsetnya kalau nggak berubah, nggak akan ada yang berubah gitu. Sip ya? Oke Bu? Paham ya? Lebih mulai acknowledge nggak? Lebih mulai ngerti nggak? Dekatnya Allah tuh bukan masalah gini gitu. Tapi aku dan kesadaranku. Nah pertanyaannya, si kesadaran ini nggak pernah ada di mana-mana masalahnya. Di dalam. Nah sekarang ada pertanyaan dulu nggak sebelum next on? Dapat ya? Sip ya? Jadi urusan hidup kita, urusan antara mabuk atau sadar, that's it. Kalau sadar berarti ilaihi rojiun, kalau mabuk berarti lagi pergi. Kalau mabuk berarti yang menguasai diri ilusiku, kalau sadar berarti yang menguasai kesadaranku. Nah, si ilusi ini memang rata-rata lebih banyak terjadi dalam kehidupan. Contoh ilusi itu gini Bu. Ada masa lalu, ada masa depan. Ibu-ibu sering hidup di masa lalu, di sekarang atau di masa depan yang mana? Seringnya. Suka nggak mau ngaku gini ya. Ya. Ada nggak craving masa lalu gitu sekarang bete? Ada gitu nggak? Ada nggak nanti belum terjadi sekarang khawatir, ada nggak? Nah, seberapa sering bete dan khawatir itu dalam keseharian? Tolong dicek aja. Kalau itu sering terjadi, berarti jarang sekali hidup dalam wilayah kesadaran. Kenapa? Terjebak sama past, terjebak juga sama future. Bu, masa lalu beneran ada nggak? Dulu tuh ada nggak? Nggak ada. Lewat. Betul nggak? Iya. Tapi begitu ngelihat sesuatu yang mengingatkan dan mengingat momen itu, kita ke-trigger ke masa itu nggak kira-kira? Yes. Bisa begitu nggak? Bisa dong. Nah, saat kita jarang hadir untuk di sini saat ini, akan sangat juga jarang untuk ada di wilayah yang namanya sadar. Makanya sholat disuruh khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Allahu Akbar. Aduh, nanti gimana? Nah, udah mikir. Jemuran lah, cucian lah, masak lah, merek tas lah. Wah, udah tuh. Gini. Betul nggak? Iya. Kenapa begitu? Karena terlatihnya begitu. Makanya kita nanti jadi less fokus gitu. Oke? Dapat? Dapat ya?
Nah, ini pelajaran ketauhidan yang perlu kita sadari begini. Saya mau ulang dulu. Jadi, Allah itu kita sebut sebagai sumber. Apa Bu? Sumber, source. Ibu bisa bedain nggak mana lautan, mana ombak? Bisa bedain? Dari bentuk, shape, simbol beda. Tapi lautan dan ombak, source-nya sama nggak? Sip. Saat si ombak jadi ombak, dia bingung, lautan di mana ayah? Itu aneh pertanyaannya. Betul? Karena lautan terjadi, itu datang dasar basic source-nya adalah dari lautan. Maka tercipta jadi ombak. Berarti ombak dan lautan terpisah nggak? Hah? Oke, tapi yang beda apanya? Tampilannya. Jadi Allah ini lautan, semua manusia adalah ombaknya. Paham nggak nih? Ulang. Ada lautan, di ujung-ujung pantai jadi ombak. Betul? Lautan yang di belakang santai, tapi di sini gitu. Ketika lautan menjadi ombak, si ombak ini bagian dari lautan nggak kira-kira? Begitu jadi ombak ya kalau pakai bahasa puisi itu kan ombak berlarian, bergulung, berlarian, silih berganti gitu kira-kira. Jadi itu dia menjadi shaping ombak 1, ombak 2, ombak 3, ombak 4, ombak 5 dan begitu nggak kira-kira? Tapi saat dia mengombak, mau nggak mau at the end balik lagi ke lautan nggak kira-kira? Itulah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, semua ini adalah lautannya, sumber ini adalah lautannya, dan yang kita lihat adalah ombaknya. Paham? Berarti kalau kita melihat ombak, sadar dari lautan yang sama, setiap ombak sumbernya sama nggak? Nah, itu maksud saya. Maka hukum yang pertama itu disebut the law of oneness, hukum kesatuan ilahi. Semua datang dari sumber yang sama. Semua datang dari laut yang sama. Cuman mengombak dengan shape yang berbeda-beda gitu. Sampai sini oke? Sip? Nah, maksud saya, kalau orang sadar, pasti dia ngelihat lautnya bukan ombaknya. Paham? Kalau orang nggak sadar, lihat mereknya, lihat bedanya, lihat warnanya, lihat, melihat yang nggak esensial. Dia lupa bahwa yang dia lihat, dasar utama source-nya, sumbernya sama. Maka disebut innalillah. Paham sampai sini? Makanya la ilaha illallah. Maksudnya apa? Tidak ada ombak kecuali hanya lautan. Ya, dari lagunya menentukan angkatan sih, nggak apa-apa ya. Memori nggak bisa hilang sih memang ya, nggak apa-apa sih. Ya, nggak, saya sama sekali nggak tahu lagu itu Bu. Dapat sampai sini? Dapat? Kira-kira kalau orang sadar bakal berantem gara-gara beda agama nggak? Bakal berantem gara-gara beda suku nggak? Bakal berantem gara-gara beda mazhab nggak? Nyatanya ada yang berantem nggak? Ada. Nah, ya ada aja ya. Sip ya. Berarti benci sifat alami kita bukan? Diajarkan. Dilatih lagi. Betul nggak? Makanya nanti akan ngerti ya, ibu-ibu maaf banget. Sedetik begitu lahir kita ditipu habis-habisan sama ibu bapak kita. Habis-habisan ditipu aja. Diprogram, diinstal untuk melepaskan, untuk membuat sekat antara lautan dan ombak gitu. That's it.
Jadi nanti kita akan ngerti bahwa orang tua ini berpotensi besar untuk menginstal anaknya. Potensinya besar sekali. Karena nanti kita akan ngerti alur dari warisan didikan sangat memengaruhi tingkat kesadaran siapapun itu. Oke? Duh, hari ini banyak kontemplatif ya dia. Dikit-dikit ya. Paham ya, tapi ya. Jadi once kita mau, diam dulu. Ingat dulu nih lautan yang sama nih. Itu dulu. Cuman ombaknya begitu, ombaknya begini gitu. Nah, inilah nanti yang disebut tauhid itu bukan menyamakan, bukan menyeragam. Hidup ini kata kuncinya adalah perbedaan. Perbedaan bukan diseragamkan tapi dipersatukan. Beda loh. Nah kalau pakai ego, boro-boro pengen satukan tapi ingin diseragamkan. Yang nggak sama, salah. Jadi wajar kenapa Indonesia banyak orang Islamnya, tapi sekarang nomor 1 negara paling Islami itu Irlandia. Iya. Jadi sekarang kalau ngomongin simbol, oke lah. Tapi ngomongin value, beda. Sip? Oke? Nah, berarti sang sumber ini memercikan kepada menjadi makhluk. Yang kedua, ini disebut sebagai ruh gitu. Sang sumber sumber ini memercik menjadi ruh namanya. Mulai tuh dari lautan memercik atau mewujud menjadi ombak. Gitu. Berarti sekarang saya tanya, seruangan ini percikannya datang dari sumber yang sama nggak? Tetangga? Beda negara? Kenapa pada berantem? Mabuk. Iya. Sip ya? Kenapa? Dia nggak sadar kalau semua yang aku lihat adalah percikannya. Sok, ada yang bawa Quran nggak? Boleh tolong dibukain nggak? Satu aja kita baca. 2-1-1-5, silakan. Di handphone boleh? Oh di hati boleh sih. Ya, pas ngeluarin buku, sorry ya Quran saya tuh di hati. 2-1-1-5. 2-1-1-5. Al-Baqarah 115. 2-1-1-5. Nah, hanya milik Allah timur dan barat. Artinya kalau milik Allah itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Oke, terus kemanapun kamu lanjut, di sanalah wajah apa? Nah, gitu. Dah sampai situ dulu. Timur dan barat milik Allah. Kemanapun kamu menghadap, wajahnya siapa? Jadi kalau orang sadar, yang dia lihat bukan ombaknya tapi lautannya. Paham? Kalau orang sadar, dia nggak ngelihat simbol, dia nggak ngelihat pakaian, dia nggak ngelihat identity, tapi aku tahu bahwa aku sedang melihat percikannya. Dan percikan yang ada di dia dan percikan yang ada di aku, sumbernya sama. Maka orang sadar punya hashtag, kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu, menyakitiku. Menolongmu, menolongku. Dan nanti kita ngerti yang di luar diri kita, ini semua hanyalah dalam tanda petik resonansi. Hologram. Cuman beda ombaknya aja. Oke sampai sini? Sip ya? Hal-hal gini bisa lupa nggak kira-kira? Lupa, karena kita punya bagian yang ketiga nih. Namanya jiwa. Jelas?
Dan dari mulai sumber, percikan, dan jiwa diwadahi dengan tubuh fisik namanya jasad. Kira-kira dari semua ini pisah-pisah, pencar-pencar, atau bareng mama kita di sini sekarang? Bareng. Maka semua ini disebut aku. Maka karena ada partikelnya, maka di Quran sering disebut kami. Pernah dengar nggak? Gitu. Ya, kau dan aku, benar. Tapi di Quran ada kata-kata kami nggak? Kami ciptakan. Kenapa kami? Karena di sini partikelnya enggak satu. Betul nggak? Untuk membuat anak perlu ada kami nggak? Iya dong, perlu ada bapak, perlu ada ibu, perlu ada proses, perlu ada jasad, perlu ada jiwa. Semua jadi satu kesatuan nggak? Maka kami menciptakan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini lagi ngomongin satu atau menyatu? Menyatu. Karena kalau mindsetnya Allah itu satu, kok di Quran ada kami? Kami kan bukan tunggal, bukan kalimat plural, banyak gitu. Sampai sini oke? Sip? Oke? Kita kasih nama yang kemarin kita bahas. Allah disebut aku satu, ruh disebut aku dua, jiwa disebut aku tiga, jasad disebut aku empat. Nah, dari semua kesatuan ini, kalau kita ngelihat esensi yang lebih dalam lagi, kita akan melihat segala sesuatu. Intisarinya adalah semuanya adalah aku dua gitu. Contoh, seruangan ini, aku satunya sama nggak? Sama. Oke. Ya, kita gambar pakai ini. Maka kalau pakai hierarki pasti disebut atau digambarkan dengan piramid. Di atas sumber satu sama? Sama. Turun, aku duanya sama nggak? Sama. Kan percikan. Percikan itu sang hidup. Nanti kita bisa sebut energi, kita bisa sebut kesadaran. Oke? Tapi sekarang saya tanya. Jiwanya, seruangan ini sama nggak? Beda. Apalagi ngomongin jasad. Jadi makin ke bawah, itu namanya makin mendunia. Dunia itu makin meniness. Makin ke atas, makin mengakhirat. Makin mengakhirat, makin menuju kepada oneness. Jadi makin ke bawah tersekat, makin ke atas menyatu. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau saya ngelihat ini A, ini B, ini C, aku dan dia beda. Duniawi banget orangnya. Di sini nih. Di sini di level 4, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pakai kesadaran, dia naik ke level di sini. Oh, oke. Ini cuma beda casing aja sih, gitu. Sip ya? Berarti kalau kita masih berantem gara-gara beda casing, gara-gara beda suku, bangsa, ras, agama, duniawi banget orangnya gitu. Ingat ya, dunia dan akhirat bukan ngomongin tempat, bukan. State of consciousness, nanti kita ngerti itu. Tingkat kesadaran. Artinya, makin bawah resolusinya makin rendah. Makanya yang paling rendah namanya materi. Berarti mendunia, materi, memadat, padat, susah menyatu. Ke atas tuh makin fluid, makin mencair, makin mau menyatu. Makanya ke atas jadi non materi. Maka yang punya bobot, gramasi, beban, kilogram, segala sesuatu dari semua ini hanyalah tubuh fisik, punya materi.
Makanya maaf banget, kalau orang hidupnya berat, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Dia lupa meruhani. Sekarang saya tanya, yang sejati kita, yang materi atau yang rohani? Nah, gitu. Yang sejati adalah sesuatu yang nggak pernah berubah, gitu. Oke? Oke ini? Oke. Dapat ya? Nah, berarti kalau kita ngomongin simbol, identitas, adanya di sini nih. Pasti beda. Jiwa isinya pikiran, perasaan, emosi. Beda-beda. Karena dia nanti diinstal dari lingkungan yang berbeda. Tapi lepas aku 3 ke atas, inilah di sini yang disebut dengan yang namanya ketauhidan tuh ada di situ. Berarti kalau kita ngelihat siapapun, yang beda cuman casing dan aplikasinya. Jelas ya? Berarti saat kita ngerti bahwa cuman beda casing dan aplikasi, yang kita punya ngelihat, oh, Al-Baqarah 115 tadi, kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Satu, kita akan lebih less judgment. Itu yang paling penting. Berarti less judgment, less reaktif. Less reaktif berarti getting clear, lebih apa namanya? Lebih clarity, lebih jelas. Dan di situ perubahan akan terjadi. Oke ya? Karena kalau kita tidak melihat dengan aku 2, kita akan melihat dengan ilusi yang ada di aku 3 dan di aku 4 gitu. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Ibu-ibu, kalau kita menilai apapun yang di luar diri kita, penilaian itu berasal dari luar atau dari dalam? Hah? Ibu ngelihat orang, ini asik, ini nggak asik. Yang asik nggak asik itu orangnya atau penilaian kita? Berarti segala bentuk apapun di sini punya proyeksi bintang, dia akan memproyeksikan bintang. Paham? Berarti semua bentuk yang kita lihat di luar sebetulnya the big me dalam bentuk fisik. Atau semua adalah proyeksi yang ada di dalam yang aku dapatkan di luar diri kita. Cermin, mirror effect. Sampai sini oke? Cuman kita menganggap bahwa yang jelek, yang buruk, yang gak asik, yang apa, ini nih, si eksternal ini. Padahal segimanapun ini adalah layarnya, dia mau memproyeksikan, kalau ininya gak diganti, akan gini terus gak kira-kira? Pasti. Makanya saya ulang-ulang gak pernah bosan, kalau 2 orang ketemu, itu dianggap dia ketemu orang ini ketemu orang ini, dianggap dua-duanya saling menilai satu sama lain. Padahal apa? Dia menilai dirinya dilepaskan ke orang lain gitu. Paham? Yuk, supaya ada rasanya, supaya bisa kita nggak ngalamin. Ibu-ibu boleh lihat teman sebelahnya, dalam hati aja. Coba dilihat apa bagusnya dan apa jeleknya gitu. Tapi jangan diomongin, nanti berantem. Benar ya? Sok lihat aja. Oh, tapi jangan diomongin, nanti ribut ya, di dalam hati aja. Oh, bagusnya ini, bagusnya ini, bagusnya ini. Oh, jeleknya ini kayaknya nggak oke, kayaknya oke. Kenapa, Bu? Nah, beda apanya? Iya. Kan penilaiannya ada di ibu. Iya, bilang kalau dia emang seneng korupsi atau apa Iya, gini.
gendut katanya. Iya. Cepat nggak gendut. Iya. Jadi maaf ya. Satu dulu. Semua yang diterapkan ke kita, yang disampaikan ke kita, itu bukan kita tapi gagasan orang itu. Iya dong. Semua di sini punya gagasan yang beda-beda nggak? Iya. Ingat Bu, saya ulang-ulang lagi nih. Jiwa sifatnya ada dua. Satu, tukang rekam terus. Ya. Yang kedua, tukang ngarang. Ini nomor 2. Iya. Jadi ngerekam terus, habis itu ngarang. Berarti kalau orang ngomong sesuatu tentang kita, karangan dia nggak kira-kira? Iya, udah. Jadi ibu tadi dibilang, ih kamu gendut, gampang Bu. Emang beres. Selesai. Tapi sakit hati. Yang menyebabkan sakit hati berarti bukan omongannya. Berarti ada luka di dalam. Tapi yang benar gendut. Atau emang beneran gendut sih. Enggak gini. Maaf ya. Orang gendut dibilang gendut marah bukan karena gendutnya. Karena dia merasa kalau gendutnya nggak bagus gitu. Iya. Contoh. Bu maaf ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua yang terproyeksi, kita banyak terinstal dari sesuatu di luar diri kita. Namanya program. Bener. Harus gini, harus gitu. Itu namanya model. Kita tuh dapat modeling dari faktor eksternal. Di mana modeling yang viral dianggap yang oke. Makanya kalau dari model yang sangat populer yang membentuk menjadi mindset bersama, itu yang menjadi karakter kebersamaan. Yang cantik tuh gini, yang jelek tuh gini. Akhirnya jadi makna nggak? Iya. Nah, Makanya harus bodoh amat. oh iya benar. Sebenarnya bukan bodoh amat sih Bu. Gini, bodoh amat itu tidak menyelesaikan luka, tapi menutupi. Tapi yang kalau mau dipilih lebih asik lagi dari bodoh amat, menerima. Selesai. Ikhlas. EGP tuh bagus, emang gue pikirin tuh bagus, tapi semakin emang gue pikirin dan nggak memikirkan, justru semakin dipikirin. Sok ibu perhatiin, semakin ibu benci, semakin datang di sini. Bener nggak? Iya. Berarti urusannya bukan nggak dipikirin, diterima. Nah, saya balik ke sini. Contoh nih, ada anak lahir pesek, pesek aja. Nah, secara mental model bersama, yang keren, yang mancung, masuk nggak ke jiwanya? Masuk nggak ke rekamannya? Ke karangannya? Jadi mulai ngarang. Oh, berarti yang pesek jelek ya? Ngarang tuh. Dia maknai. Pesek jelek, dirinya pesek. Karena yang bagus adalah mancung. Temennya ngomong, pesek lu, sakit hati nggak? Iya. Sakit hati bukan karena peseknya, karena karangannya dia bahwa pesek itu jelek. Karena bener. Paham ya? Nah Bu, once kita ngerti mekanisme ini, 99% masalah hilang Bu. Karena semua problem manusia, masalahnya cuma ada di sini nih. Selesai. Termasuk tadi, ini anggota A, ini B, ini koruptor, ini apa? Semuanya karangan kita. Kok karangan udah di media kenyataan? Iya, ibu kayak kenal aja, 1. 2 kita nggak tahu aslinya. 3 nggak tahu gimana mekanismenya. Kita bisa takut gara-gara berita yang belum tentu kejadian. Iya, gini. Apa yang kita lihat di luar itu realitas atau gambaran? Gambaran kita nggak tahu. Iya. Sekarang gini, kalau ibu sibuk banget dengan berita, ilusi. 1, kita terjebak dengan ilusinya.
dengan penilaian, dengan konteks yang namanya si rekaman dan ini, tapi kita lupa bahwa jadikanlah itu sebagai sebuah kewaspadaan, tapi jangan sampai membuat di sini si ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu tersiksa gitu kira-kira. Jadi namanya waspada. Tapi bagaimana cara menyikapinya itu? Maksudnya apakah itu suatu proses yang biar kita biarkan atau kita ada kepedulian kan sebenarnya biarkan? Iya, sekarang gini, ibu nggak suka sama koruptor, korupsi di TV gitu, ya, Enggak di TV. ya, di media di mana gitu. Pokoknya kita nggak suka. Bukan nggak suka, kita merasa mencari ke iya nggak suka, kita juga mencari apa namanya keadilan gitu. Yang nilai adil itu bagaimana? Kan itu kan berarti dari ada satu sumber Ya. yang mengatakan bahwa itu terjadi ketidakadilan. Ya. Nah kita harus Gini Bu, saya mau to the point ya. Ibu kalau nyari adil nggak akan pernah ketemu. Keadilan tuh hoax, Bu, nggak ada. Karena relatif. Contoh nih, saya kasih contoh. Yang jauh lebih penting kalau kita ngomongin itu adalah bagaimana aku tetap menjaga ketenangan si jiwaku dulu gitu. Contoh, ibu tahu dia korupsi, simple. Satu, aku belajar untuk tidak begitu. Dan aku mencontohkan ke sekelilingku, selesai. oh iya itu. Ya kan? Cuman yang bahaya kalau ada hatred di situ, ada benci di situ, itu yang akan membuat di sini bentar-bentar nggak lama lagi akan meledak jadi bom gitu. Karena sorry nih ya, sorry nih. Contoh. Iya. Begitu kita ngelihat orang koruptor mencak-mencak dasar apa dan lain, ingat di situ ada kesombongan tipis bahwa aku lebih baik dari dia. Bener nggak? Merasa bahwa dia jahat, dia jelek, aku nggak. Dan koma, jangan lupa Bu, jangan-jangan aku merasa lebih apa dan lain-lain. Maaf banget, akunya belum mendapatkan kesempatan, gitu aja. Loh, nggak tahu loh. Karena dia punya kesempatan korupsi, aku bilang dia koruptor jelek dan lain-lain karena akunya belum punya kesempatan. Kalau di switch tempatnya, kita bisa lebih bahaya dari dia. Bisa begitu nggak kira-kira? Nah, itu maksud saya. Sehingga, Bu, kalau koruptor korupsi apa salahnya sih? Kan kerjaan koruptor ya korupsi. Bener nggak? Iya, koruptor kerjaannya korupsi. Dan nanti kita ngerti bahwa setiap siapapun pasti punya hukum semesta ini nggak kira-kira? Udah beres. Gimana? Gini loh Bu, maaf ya. Antara kita peduli sama rese beda tipis loh. Paham ya? Jadi maksud saya, ketika melihat sesuatu yang nggak oke, satu reflect ke sini, dua waspada, beresin. At least I'm doing my best untuk diriku dan lingkungan yang terdekat. Selesai. Gitu. Dan sebisa mungkin kita nggak usah ada hatred apapun itu. Kenapa? Ya itu adalah fasenya dia dalam bentuk koma. Dia memang harus memerankan itu. Dan maaf Ibu, kita nggak bisa ngatur ngerubah orang lain, nggak bisa. Kenapa? Ya kalau tetangga ibu mending pindah rumah aja udah. Lah komplain tiap hari tapi nggak pindah gitu. Loh, betul nggak? Karena circle nggak bisa kita rubah. Sama Bu, nih banyak banget orang yang komplain. Aduh lingkungan kerja gua toksik banget tapi nggak resign gitu. Aneh banget sih gitu. Komplain tiap hari tapi no movement gitu. Ya dalam tanda petik. Nah, jadi maksud saya, once balik lagi ke sini, nanti kita akan mengerti bahwa esensi dari apapun itu konteksnya, at least kita akan mengerti bahwa segala bentuk yang terjadi di luar itu adalah bentukan yang terjadi di dalam gitu. Nanti kita ngerti akan di situ. Oke? Oke? Nih saya mau nanya Bu, ya tolong direnungkan. Mau koruptor, mau orang baik, percikan yang sama nggak? Betul nggak? Iya, makanya nanti kita ngerti dunia ini adalah panggung sandi. Iya, kita nggak usah terjebak ke dramanya nggak usah. Tapi nanti kita ngerti titik tengahnya adalah kesadaran. Oke?
Karena once kita menyentuh titik sadar, ibu akan tahu harus ngapain. Bukan karena program, tapi karena aliran. Nanti kita akan ngerti ke situ. Sip? Oke? Dapat ya? Nah, PR-nya untuk menyadari si aku dua ada di mana-mana gitu. Nih ya, contoh. Ini kenapa mati ya? Bentar Bu, bentar. Takut. Cek, oke. Nah, saya mau mengulang dulu gini Bu. Ini ya, satu lagi aja. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bicara, Allah itu akan hadir dalam realitas. Dalam apa Bu? Oke. Kita banyaknya ekspektasi. Betul? Berarti tiap hari kita hanya berantem ekspektasi melawan realitas. Oke? Berarti semua problem apapun bukan masalah yang di luar aja, bukan. Kenapa? Segala bentuk itu nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Sekarang saya tanya, maaf ya. Yang bisa dirubah realitasnya atau ekspektasinya? That's it. Ekspektasi datang dari kebiasaan. Nah, kalau kita pakai kesadaran yang kita lihat realitas, kalau kita pakai ekspektasi ego yang kita lihat dramanya gitu. Nah, PR-nya Bu, ya PR-nya. Setiap besok kalau apa yang datang bertamu ke kehidupan kita, kalau bisa pause dulu sebelum melakukan apa-apa. Pause dulu aja. Mau komen, baca lagi, baru enter. Mau posting, baca lagi, baru enter. Mau ngomong, diam dulu, baru ngomong. Mau ngapa-ngapain, ada diam dulu aja. Jeda sesaat aja udah. Supaya kita belajar berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru gitu kira-kira. Jadi belajar untuk tidak menjadi otomatis gitu kira-kira. Pindah ke mode manual, Bu. Paham? Karena kalau mode otomatis terus, ibu mau belajar gimana pun, nggak akan berubah aja. Kenapa? Karena yang akan kita rubah nanti sebetulnya bukan masalah pelajarannya yang banyak, bukan, tapi yang diaplikasikan menjadi perilaku gitu. Oke? Dan nanti begitu diam dulu. Abis gitu misalnya emang kebiasaan marah, diam dulu. Abis gitu marah lagi, nggak apa-apa juga sih. Boleh-boleh aja. Tapi at least kita punya ini nih. Nanti karena kita akan ngerti gerbang membuka masuk ke kesadaran. Nanti kita bahas itu di berikutnya. Dan mulai ngerti bahwa oh kemana aku melihat. Jadi satu jeda ya. Yang kedua Bu, ini satu ya. Dua aja ya, jangan banyak-banyak. Belajar selalu humble. Dah itu aja. Belajar selalu ngelihat lautannya. Mau gimana pun lautannya yang dilihat. Mau gimana pun lautannya yang dilihat. Karena kata kuncinya kalau kita ngomongin oneness, yang kita sadari bahwa kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Oke? Saat kita mulai melihat apapun bentuknya adalah esensinya, kita akan getting something di situ. Karena ini akan menjadi modal kuat kita untuk masuk ke next chapter. Once susah ini nih, ini nanti yang akan jadi salah satu dalam tanda petik key, salah satu kunci utama itu adalah humble itu sendiri gitu. Oke? Nanti kalau ini dinaikin, tingkat ngomongin orang turun, ngebenci orang turun, kepo sama urusan orang turun, gitu aja. Nanti lama-lama kita akan ngerti bahwa jangan-jangan selama ini terlalu sibuk mikirin yang bukan diri sendiri gitu. Jadi jangan-jangan external world-nya lebih besar dari internal world. Oke? Sip ya? Nah nanti kalau dalam tradisi Islam ini semua disatuin, ini lagi belajar apa sih? Lagi belajar sholat namanya. Sholat itu terhubung kepada kesadaran.
Ritualnya yang 5 kali. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Makanya inti dari sholat adalah khusyuk. Khusyuk itu di mana? Ada jeda di situ. Oke? Sip. Dapat sesuatu hari ini? Sip. Jadi Bu, sekali lagi, ini kita punya waktu 1 bulanan ya ke next chapter. Kalau bisa setiap hari dimulai dari kesadaran ini aja. Begitu ada apa-apa, pause dulu. Lebih tenang. Begitu apa, jangan rusuh gitu. Jangan reaktif. Tapi belajar lebih responsif. Oke? Sip ya? Dilatih. Kita ketemu di hukum yang kedua. Hukum yang kedua disebut hukum getaran nanti. Ya. Karena nanti kita akan merubah getarannya. The law of energy, the law of frekuensi dan vibrasi gitu. Ada pertanyaan? Ya, Islami. Jepang tuh ke 7-8 gitu. Ya. Indikatornya Islami. Gini Bu, yang dinilai pada penelitian itu Islami bukan negara yang paling banyak orang Islamnya. 1, tingkat korupsi rendah. 2, society-nya bagus. 3, kriminalitasnya rendah. Yang kedua, growth dari ekonomikalnya bagus. Dan yang ketiga, pemerataan tingkat kesejahteraan. Gitu. Jadi bukan yang agamanya, bukan. Tapi esensinya gitu. Iya. Jadi Indonesia ini negara yang paling banyak orang Islamnya. Tapi nggak Islami banget sih gitu. Nah. Gitu. Tapi ingat, kalau mau ngomongin Jepang, Irlandia, ya kita juga nggak usah bilang bahwa Jepang lebih baik, Indonesia lebih jelek, nggak ada. Udah aja. Ya, ini bukan berarti Indonesia lebih jelek, enggak. Indonesia enggak. Cuman beda. Di Jepang tertib, di kita enggak. Itu aja bedanya. Gitu. Kan beda ya? Bukan lebih baik, lebih buruk, bukan. Cuman beda aja. Oke? Kita tutup hening sebentar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ibu-ibu, semoga dapat sesuatu. Semoga kita bisa lebih terbuka dan lebih bisa menerima kenyataan. Dan yang paling penting ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.